kalau praktik BEPS itu sebenarnya bisa dibilang praktik penghindaran pajak dengan cara base erosion atau penggerusan basis pajak dari suatu negara. Hanya secara legal, tapi sebenarnya substansinya nggak ada. Contohnya seperti ini akan menjadi isu ya, profit shifting. Ini substansinya nggak ada nih, berarti kita bisa melihat bahwa ini transaksinya merupakan transaksi penghindaran pajak. Saya pernah juga menemukan di mana suatu arus pembayaran bunga di mana Indonesia perusahaan tersebut menerapkan tarif P3B dengan suatu negara, tapi pada substansinya di negara tersebut itu perusahaan tersebut itu hanya memiliki satu pegawai, sedangkan dia mengelola miliaran atau triliunan uang ya. Welcome to Techsem Talks by Techsemco with your host, Rovolin John. Halo kawan Sam, selamat datang kembali di podcast Techsem Talks. Nah, kali ini bersama saya Mutiara dan masih dengan Pak Fahri. Halo kawan Sam. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai Base Erosion Profit Shifting atau BEPS dan solusi global. Nah, tentunya kita akan menghadirkan narasumber yang memang sudah relate dengan pajak internasional dan terkait solusi dan sengketa seperti itu. Nah, Pak Fahri, mungkin saya langsung saja nih ingin bertanya terkait dengan apa yang dimaksud dengan praktik BEPS ini, Pak? Oh, BEPS ya. Jadi kalau praktik BEPS itu sebenarnya bisa dibilang praktik penghindaran pajak dengan cara base erosion atau penggerusan basis pajak dari suatu negara. Biasanya sih negara yang bertarif pajak tinggi ke negara yang bertarif pajak rendah, atau tarif pajak itu bukan berarti tarif pajak badannya secara umum ya, tapi misalnya rezim pajak yang memberikan insentif misalnya seperti itu. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Untuk base erosion, kemudian basis pajak ya tadi ya kita bilangnya. Yang kedua, komponen yang kedua adalah profit shifting. Nah, profit shifting ini mengalihkan laba dari suatu perusahaan di suatu negara ke perusahaan lain di negara lain. Misalnya kalau kita beri contoh ya, pengalihan laba dari yang seharusnya dibukukan di Indonesia tapi dipindahkan ke negara lain. Contohnya biasanya dengan menggunakan transfer pricing nih misalnya. Karena yang seharusnya profitnya di Indonesia tinggi tapi dipindahkan ke profit ke perusahaan lainnya yang memiliki tarif pajak lebih rendah. Nah, tarif pajak lebih rendah tadi yang sudah saya singgung, contohnya kalau di Eropa itu ada suatu rezim pajak di mana untuk intellectual property itu tarif pajaknya sangat rendah. Yang namanya ada patent box regime. Itu untuk IP atau intellectual property itu mereka memberikan tarif pajak sangat rendah banget. Negara tersebut memberikan tarif pajak rendah banget sehingga perusahaan-perusahaan multinasional mereka menaruh intellectual property-nya di negara tersebut. Biasanya di negara Swiss atau Belanda mereka memiliki suatu rezim pajak yang sangat ramah buat bisnis, yaitu sangat rendah sekali untuk menaruh intellectual property-nya di situ. Nah, implikasinya adalah dengan rezim pajak yang sangat friendly atau rendah, itu negara lain, perusahaan yang misalnya di Indonesia membayar royalti ke negara tersebut, ke perusahaan yang ada di negara tersebut. Nah, sehingga basis pajaknya tergerus, profitnya tergerus melalui biaya royalti seperti itu tadi. Nah, yang menjadi isu ketika BEPS ini adalah peletakan intellectual property tadi hanya secara legal, misalnya contohnya seperti itu. Hanya secara legal, tapi sebenarnya substansinya nggak ada. Contohnya seperti ini akan menjadi isu ya, profit shifting. Jadi kalau boleh cerita sedikit, munculnya BEPS ini sebenarnya awalnya salah satunya ada karena kasus Amazon ya. Waktu itu Amazon di Luxembourg itu menjadi sentral IP secara legal, sehingga perusahaan-perusahaan Amazon yang ada di negara-negara Eropa mereka membayarkan royalti yang besar di Amazon Luxembourg. Padahal di Amazon Luxembourg ini hanya secara tertulis saja, secara kepemilikan legalnya saja. Jadi sebelum ada BEPS, semua profit itu secara umum
bisa dibilang semua profit itu lari ke kepemilikan legal saja, kepemilikan legal dari suatu intellectual property. Tapi ternyata disalahgunakan oleh perusahaan-perusahaan multinasional sehingga negara-negara Eropa yang Amazon Eropa tadi tergerus basis pajaknya ya kan. Profitnya tergerus juga ke Luxembourg, sedangkan Luxembourg memiliki suatu rezim pajak yang rendah, tarif pajaknya rendah untuk IP contohnya seperti itu. Sehingga itulah mulai muncul BEPS sehingga untuk menangkal project BEPS yang dilakukan diprakarsai oleh OECD seperti itu sih Mbak. Baik Pak, jadi memang ada yang menarik sih Pak tadi terkait dengan intellectual property itu bisa ditaruh di suatu negara yang ya dalam tanda kutip tarif pajaknya rendah itu tadi gitu ya. Betul. Karena kan memang tujuan dari ini sebenarnya ingin efisiensi terkait perusahaan juga gitu ya Pak, terkait efisiensi bisnis gitu ya Pak sebenarnya. Nah, untuk terkait dengan hal ini nih Pak, sebenarnya diatur oleh dua badan tadi, OECD dan UN, atau mungkin ada badan lainnya sih Pak yang mengatur terkait hal ini? Oh, oke. Jadi kalau kaitannya dengan BEPS itu relevansinya adalah dengan proyeknya OECD ya, Mbak ya. OECD Inclusive Framework. Jadi untuk menangkal project BEPS tadi, untuk menangkal praktik BEPS tadi, itu kan penghindaran pajak ya, tax avoidance. Padahal ini legal atau tidak legal karena memang aturannya memperbolehkan atau tidak ada aturan yang melarang seperti itu ya. Tapi karena memang frameworknya sebelum BEPS itu tadi profitnya lari di kepemilikan legal, siapa pemilik legalnya IP tadi, intellectual property, itu sehingga muncul nih BEPS Project. Nah, BEPS Project ini diprakarsai oleh OECD yang diikuti oleh 140-an negara inclusive framework, which is Indonesia diantaranya, karena Indonesia tergabung sebagai negara inclusive framework OECD atau G20 ya. Nah, disitulah mulai muncul diprakarsai oleh OECD project ini yang bisa dibilang ini BEPS 1.0 nih dengan 15 action. Banyak ada 15 action, dia menerapkan suatu standar-standar yang akan diikutin oleh negara-negara anggota inclusive framework untuk menangkal praktik-praktik penghindaran pajak tadi. Contohnya kayak kepemilikan legal tadi sekarang menjadi kepemilikan ekonomis, juga harus diperhatikan, bukan hanya legal saja tapi kepemilikan ekonomis. Misalnya kalau kita lihat kasus Amazon Luxembourg tadi sebelum BEPS itu hanya menggantungkan pada kepemilikan legal. Tapi setelah ada BEPS project ini kita melihat kepemilikan ekonomis. Kalau misalnya di Luxembourg Amazon Luxembourg tadi dia cuma naruh IP-nya secara legal doang, tapi tidak ada aktivitas secara substansi tidak dilakukan di situ. Tapi di negara lain dengan adanya post project BEPS project ini nanti kita akan melihat ternyata meskipun legalnya di Luxembourg tapi ternyata aktivitas terkait IP-nya itu dilakukan di negara-negara lain, misalnya Italia, Belanda atau negara-negara lainnya atau Jerman. Nah, sehingga itu akan profitnya seharusnya sesuai dengan substansinya gitu. Misalnya kadang kalau kita lihat substansi itu bisa dilihat dari orangnya. Misalnya di Luxembourg itu misalnya cuma 2 orang, ya berarti kan nggak mungkin untuk melakukan aktivitas yang sangat kompleks ya seperti itu. Nah, itu contoh perbedaan pre-BEPS dan post-BEPS-nya. Nah, contoh lain lagi, kembali lagi kalau contoh BEPS ya, base erosion ya, itu adalah terkait dengan substansi dari suatu bisnis ya. Jadi saya dulu pernah waktu saya jadi pemeriksa atau auditor, saya pernah juga menemukan di mana suatu arus pembayaran bunga di mana Indonesia perusahaan tersebut menerapkan tarif P3B dengan suatu negara, tapi pada substansinya di negara tersebut itu perusahaan tersebut itu hanya memiliki 1 pegawai, sedangkan dia mengelola miliaran atau triliunan uang ya. Nah, ternyata setelah dari perusahaan tersebut bunganya dari Indonesia dibayarkan ke perusahaan tersebut dialirkan lagi ke negara lain. Nah, itulah kita melihatnya substansi. Kalau kita sudah melihat BEPS, ini substansinya nggak ada nih, berarti kita bisa melihat bahwa ini transaksinya merupakan transaksi penghindaran pajak, seperti itu sih Mbak. Baik Pak, ini cukup menarik gitu ya Pak. Tadi Bapak sebutkan bahwa sebenarnya aktivitasnya kompleks tapi hanya terlihat 1 orang saja gitu ya Pak. Jadi itu memang dalam kenyataannya apakah
umum terjadi atau bagaimana itu Pak? Ya, itu menjadi tantangan juga ya buat otoritas pajak, bukan cuma di Indonesia ya. Yang menjadi tantangan bagaimana kita tahu bahwa di sana cuma berapa pegawai atau berapa. Nah itu akan keterbukaan informasi itu juga menjadi salah satu isu yang di-raise di BEPS Action BEPS Project ya. Itu untuk keterbukaan informasi. Jadi nanti antar negara itu juga melakukan pertukaran informasi gitu melalui exchange of information. Nah itu keterbukaan informasi tersebut akan sangat penting untuk menjaga hak pemajakan, menjaga hak pemajakan dari masing-masing negara secara adil gitu ya. Seperti itu sih Mbak. Baik Pak, jadi memang dalam tax rate, BEPS ini gitu ya Pak, itu melihat sekali bahwa apakah memang ini tuh legal atau enggak gitu ya Pak. Nah, mungkin saya ingin bertanya lebih lanjut nih Pak terkait dengan pilar 1 and pilar 2 gitu ya Pak. Nah, ini dalam solusi pajak global ini seperti apa sih Pak implementasinya? Oh ya, menarik sekali Mbak pertanyaannya. Jadi kalau tadi kita sudah ngobrol terkait dengan BEPS Action, BEPS Project ya, itu bisa dibilang BEPS 1.0. Nah, sedangkan pilar 1 dan pilar 2 ini merupakan BEPS 2.0. Karena kenapa dibilang BEPS-nya? Jadi secara umum kalau kita bisa bilang kenapa BEPS 2.0, kalau nanti teman-teman juga bisa lihat bahwa ini BEPS 2.0 itu apa. Ini adalah untuk jadi di BEPS 1 ini, BEPS 1.0 ini masih ada beberapa isu-isu yang belum bisa terselesaikan. Penghindaran pajak, isu penghindaran pajak atau pembagian hak pemajakan yang secara adil di tiap negara itu belum tercapai, sehingga muncullah prakarsa BEPS 2.0 mulai dari kalau nggak salah 2019 atau 2021 ya. Itu untuk menambal mana yang masih kurang di BEPS 1.0. Nah, pilar 1 ini fokusnya adalah redistribusi profit terkait dengan digital ya, untuk pilar 1 ya, untuk pemajakan terkait dengan digital. Itu ada merupakan suatu turunan dari action plan BEPS 1.0 yang dijabarkan oleh pilar 1. Nah, sebenarnya pilar 1 ini secara umum dikenal, atau pilar 1 ini dikenal sebagai pemajakan digital. Bagaimana OECD dan negara inklusif berusaha untuk memberikan hak pemajakan yang adil untuk perusahaan digital secara umum itu. Nah, tapi sebenarnya pilar 1 ini ada dua komponen, ada amount A sama amount B. Ini akan saya singgung sedikit saja. Untuk amount A itu pajak digital tadi ya, karena nanti akan kita diskusikan lebih lanjut pajak digital untuk usaha bisnis digital. Kemudian amount B itu kaitannya dengan transfer pricing sebenarnya. Amount B kaitannya transfer pricing untuk perusahaan distributor gitu ya. Nah, kemarin baru beberapa hari kemarin, minggu lalu OECD mengeluarkan suatu guidance terkait dengan amount B ini, karena amount B ini akan mengubah, tapi sudah mengubah transfer pricing guidelines di tahun 2024 ini, sehingga baru kemarin rilis itu kaitannya dengan amount B. Tapi juga implementasinya antara amount A dan amount B ini masih menunggu konsensus global, di mana nanti hanya bisa diterapkan ketika, khususnya amount A, ketika tercapai konsensus gitu. Tercapai konsensus yaitu memerlukan kesepakatan dari negara-negara yang ikut dalam pembahasan atau khususnya inclusive framework. Khususnya negaranya adalah negara yang memiliki, jadi dia modelnya sistem point gitu. Siapa yang memiliki perusahaan digital yang tercakup di situ, negaranya yang mana? Biasanya secara umum Amerika yang paling besar perusahaan digitalnya, sehingga harus tercapai konsensus semua negara, atau Amerika sih sebenarnya yang paling kunci untuk bisa tercapai konsensusnya. Sedangkan untuk pilar 2 itu bisa lebih sering dikenal sebagai pajak minimum global ya, global minimum tax, itu 15%. Jadi perusahaan internasional misalnya yang beroperasi di suatu negara di Indonesia itu minimal harus membayar pajak 15%. Kenapa 15%? Karena contohnya kalau misalnya ada pertanyaan, kan di Indonesia udah 22%. Aman dong, berarti nggak perlu dong pilar 2 gitu kan. Nah, jawabannya kalau misalnya pilar 2 ini kalau kita relevansinya adalah dengan insentif pajak. Misalnya ada perusahaan multinasional itu ada 3 subsidiaries di Indonesia, atau 3 anak perusahaan di Indonesia. Nah, rata-rata effective tax rate
dari 3 perusahaan multinasional di Indonesia ini harus 15% minimal. Tapi kalau misalnya kita lihat, oh ini mah 22% aman, nggak perlu pilar 2. Tapi kalau misalnya yang satu mendapatkan insentif pajak, misalnya mendapatkan tax holiday, atau misalnya contohnya kayak yang lagi diiklanin sekarang insentif pajak di mana? Di IKN ya, misalnya 0%, sehingga nanti akan efektif tax rate-nya untuk perusahaan-perusahaan multinasional yang cabang anak perusahaan yang di Indonesia ini akan kurang dari 15% gitu. Sehingga dengan adanya pilar CO atau global minimum tax 15% tadi, mereka harus membayar 15%, entah pembayarannya di negara parentnya atau induk perusahaannya ataupun di Indonesia dengan mekanisme yang diatur di model rules pilar CO gitu. Baik Pak, berarti untuk pilar 2 ini memang harus menjadi perhatian juga ya Pak bagi para perusahaan multinasional gitu ya. Betul. Pak. Baik. Nah, mungkin untuk pembahasan terkait BEPS dan solusi global ini sekian sampai di situ sih Pak. Terima kasih Pak Fahri sudah sharing-sharing gitu ya Pak terkait dengan BEPS dan solusi global terkait dalam lingkup pajak internasional gitu ya Pak. Nah, mungkin bagi kawan SEM semua di rumah yang masih ingin penasaran nih dengan topik-topik terkait pajak internasional ataupun mungkin brevet AB dan brevet C, kawan SEM bisa langsung aja akses di techsem.co Learning Center. Karena di situ kita semua banyak video pembelajaran dan juga podcast-podcast seperti ini. Jadi kawan SEM jangan lupa untuk akses pembelajaran di Learning Center kami dan jangan lupa untuk update terus di sosial media techsem.co gitu kawan SEM. Untuk video kali ini sekian sampai di sini. Nanti kita akan lanjut lagi untuk membahas mengenai pajak internasional di video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video dan podcast selanjutnya.